Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila. Baiklah, saya di sini akan memberikan paparan kasus terkait dengan teori client center. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus terkait dengan teori client center ini. Di sini kasusnya itu adalah terkait dengan yang dimana kita ketahui di Indonesia ini banyak terjadi yang namanya perbedaan masyarakat yang ada di kalangan atas dan masyarakat di kalangan rendah. Yang mana di sini ekonomi menjadi puncak terjadinya beberapa masalah di Indonesia. Bukan hanya di kalangan orang tua dan dewasa saja yang terjadi. Namun hal ini juga kerap terjadi pada kalangan remaja yang masih menginjak jenjang-jenjang pendidikan seperti SMA, SMP, bahkan para remaja yang menginjak dewasa ketika di bangku kuliah. Di sini, permasalahan yang banyak dilihat pada remaja adalah sistem pergaulan yang menimbulkan beberapa konflik kaum remaja. Contohnya, remaja cenderung memiliki kebiasaan bergeng, yang kaya dengan yang kaya, yang pintar dengan yang pintar, yang sedikit memiliki ekonomi yang rendah, bergabung dengan geng mereka. Dengan hal ini, menimbulkan konflik pada kalangan anak-anak yang notabene-nya berada pada kalangan yang rendah, yang mana bisa kita ketahui ekonomi keluarganya itu jauh di bawah teman-teman mereka. Mereka memiliki ekspektasi untuk tampil layaknya seperti teman mereka yang kaya. Karena di pandangan mereka, orang-orang yang memiliki kekayaan itu, mereka akan lebih eksis, dan mereka akan lebih dipandang, dan mereka juga akan tampil lebih cantik. Itu di ekspektasi mereka. Mereka memiliki keinginan ingin menjadi seperti itu. Maka, karena menurut mereka hal itu baik untuk diri mereka, maka mereka para remaja yang di kalangan rendah akan memilih jalan tersebut untuk menjadi seperti kawan mereka yang lain. Dan mereka juga berpikir untuk bergabung pada lingkungan tersebut. Jadi di sini, karena para remaja itu memiliki keinginan untuk menjadi seperti temannya yang lain, remaja tersebut tidaklah menjadi seperti apa dirinya sebenarnya. Bahkan, dia juga menolak segala hal yang terjadi. Mungkin hal tersebut baik untuknya. Dia cenderung menjadi seperti apa yang orang lain inginkan. Bahkan segala hal dia kerjakan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Di sini mereka itu akan lebih diterima ketika mereka mampu berbuat sesuai dengan apa yang orang lain inginkan. Maka disinilah banyak contoh-contoh yang terjadi pada remaja pada masa saat ini. Bukan hanya sekedar perbedaan sosial yang menjadi konflik di sini. Ada juga konflik antara kesenjangannya hubungan antara anak dan orang tua. Yang juga menjadi kurangnya rasa syukur, rasa sayang yang tumbuh pada diri remaja itu tersendiri. Karena adanya kesenjangan antara orang tua dan anak, kurangnya harmonisasi di dalam keluarga tersebut membuat anak itu seakan-akan dia tidak diterima di dalam keluarga tersebut. Jadi, dan dia pun tidak nyaman di keluarga tersebut, jadi dia tuh mencari tempat di mana dia bisa diterima. Jadi itulah kasus yang menurut saya cocok dengan teori client center ini. Selanjutnya, setelah kita membahas kasus pada teori client center ini, kita akan membahas tentang dinamika kepribadian yang terjadi pada remaja-remaja tersebut. Di sini dinamika yang pertama itu adanya kesenjangan sosial antara remaja kaya dan remaja kalangan bawah, yang mana hal itu menimbulkan
rasa ingin menjadi lebih eksis seperti temannya tersebut. Yang kedua, ada yang namanya timbulnya ekspektasi ingin menjadi seperti apa yang dia harapkan, yang mana ingin menjadi diri yang ideal, yang mana segala hal pun akan dia lakukan untuk menggapai apa yang dia inginkan. Yang ketiga, menjadi diri yang sesuai dengan apa yang orang lain inginkan, agar dia mampu diterima pada lingkungan tersebut. Karena di sini dia akan diterima oleh suatu lingkungan yang dia inginkan, itu bersyarat. Begitu. Jadi yang keempat, adanya hubungan yang kurang harmonis antara orang tua dan anak yang menjadi punca untuk mencari tempat yang mampu menerima anak tersebut gitu. Karena tadi kan kurangnya harmonis tadi membuat kurangnya kasih sayang, kurangnya rasa dihargai. Dan maka dari hal itu anak tersebut mencari tempat di mana dia mampu dihargai. Gitu. Kita masuk kepada analisis kasus berdasarkan teori client centers. Di sini, pada kasus ini yang terjadi adalah para remaja mengalami ketidaksesuaiannya diri ideal yang mereka inginkan dan mengefekkan membuat mereka itu merasa cemas dan depresi. Dan juga bukan hanya itu saja, para remaja tersebut juga ketika masa kecilnya itu mereka hanya diterima ketika dia mampu memenuhi syarat dari orang tua mereka. Contohnya, seperti orang-orang itu kan anak-anak kalangan bawah yang saya katakan tadi itu, mereka itu harus bekerja. Kalau dia tak bekerja, maka orang tuanya pasti akan marah. Gitu. Terus juga, maka dengan hal tersebut membuat individu merasa tidak dicintai. Karena dia terdidik untuk terus melakukan seperti apa yang orang lain inginkan, tanpa dia memiliki waktu untuk dirinya sendiri gitu. Dan mereka berada pada kondisi yang berharga. Maka dengan begitu timbullah kondisi yang buruk. Dan juga pengalaman dalam hidup mereka pun ditata sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka yang terjadi adalah munculnya kecemasan dalam diri mereka dan menjadi kepribadian yang tidak sehat. Setelah adanya beberapa kasus, maka kita akan masuk kepada penyelesaian masalah. Maka di sini, seperti dikatakan pada teori client center ini yang dikemukakan oleh Carl Rogers, manusia itu bukanlah manusia yang stagnan. Maka manusia itu akan mampu menjadi lebih baik gitu. Dan juga di sini manusia memiliki dua kecenderungan, yang mana kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi diri. Kecenderungan formatif ini adalah kemampuan manusia untuk merubah diri mereka. Sedangkan kecenderungan aktualisasi diri adalah kecenderungan untuk bergerak ataupun maju, untuk menjadi diri yang lebih maju menuju kelengkapan yang lengkap, yang komplit, yang mana kita mampu menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Ketika kita belum baik, maka kita menuju untuk mengkomplitkan apa yang kurang dalam diri kita. Maka itulah kecenderungan aktualisasi yang diri yang menjadi penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya ada juga yang namanya pada hal ini, maka para remaja tersebut haruslah berteman ataupun berada pada lingkungan orang-orang yang kongruen dan autentik. Yang mana orang-orang kongruen dan autentik ini adalah orang-orang yang tidak berbohong, orang-orang yang tidak memanipulasi keadaan. Yang mana mereka memang orang yang real, orang yang mampu membantu para individu untuk
merasakan adanya cinta, ada rasanya dihargai. Dan dengan hal ini mampu menyelesaikan kesalahan yang terjadi pada setiap individu. Baiklah, saya akhiri presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan kepada ibu dosen saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.